Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2 prakarya yang berjudul kerajinan tekstil. Di sini Bu akan menjelaskan lewat PowerPoint. Jadi nanti kalian tinggal mencatat. Untuk mencatatnya supaya video tidak terus berjalan, di stop dulu. Pengertian kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utama. Tekstil sendiri memiliki pengertian bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Serat sendiri udah dicatat kemarin di bab 1, bisa berasal dari serat hewan maupun serat tumbuhan. Serat hewan berasal dari domba, ulat sutra, dan kemudian dari tumbuhan bisa berasal dari enceng gondok, daun pandan berduri, dan pelepah pisang. Kemudian masih banyak lagi yang bisa untuk jadikan serat. Nah, di sini kita hanya membahas untuk proses pembuatan tekstilnya. Setelah menjadi kain, apa yang akan kita buat itu tergantung dari kreatif kita masing-masing. Prinsip fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi hias, dia hanya berguna sebagai hiasan, jadi tidak bisa digunakan ataupun dipakai. Contohnya seperti lukisan ataupun hiasan dinding yang lainnya. Kemudian fungsi pakai, dia berarti memiliki kegunaan dan bisa dipakai atau digunakan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti meja, kursi, baju, tas, buku, itu dan lain-lain. Itu otomatis dia memiliki fungsi pakai. Menurut prinsipnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Karena di Indonesia itu negara yang sangat kaya, banyak sekali provinsi, banyak sekali pulau, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Ada yang daerah pesisir pantai itu mereka menggunakan sisik ikan, cangkang kerang, ataupun tumbuhan laut yang lain. Kemudian dari yang daerah daratan ataupun pegunungan, mereka banyak menggunakan dari tumbuhan, kemudian ada yang menggunakan kayu, logam, bebatuan, tanah liat, dan lain-lain. Dan itu untuk menjadi produknya tergantung dari manusianya itu sendiri-sendiri, tergantung kreativitas mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, keterampilan tangan. Seseorang perajin, dia tidak akan menghasilkan suatu produk yang berguna jika tidak memiliki keterampilan tangan. Jadi keterampilan tangan itu merupakan penentu hasil dari produk yang akan kita buat. Meskipun kita memiliki angan, kita memiliki gambaran ingin membuat suatu produk, tapi tangan kita itu nggak bisa membuatnya, nggak memiliki keahlian, otomatis produk itu tidak akan jadi. Kemudian yang ketiga, unsur estetik atau disebut dengan unsur keindahan. Suatu produk jika dibuat hanya monoton tanpa memiliki ciri khas sendiri-sendiri atau masing-masing, kemudian dari bentuknya pun terlihat tidak menyenangkan, maka otomatis orang tidak akan tertarik dengan produk yang kita buat. Jadi supaya produk kita indah itu bisa kita beri warna, bisa kita diberikan atau pemanis lainnya. Kemudian yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Ornamen ini bisa kita buat dengan dilukis, diukir, ataupun dicetak. Kemudian dari unsur hiasan ini bisa dibagi menjadi 2. Unsur hiasan yang dibuat pada saat produk itu selesai dibuat. Jadi hiasannya itu dibuat atau digambar ataupun dilukis itu setelah produk kita jadi. Kemudian yang kedua, hiasan itu dibuat dari sejak awal produk itu dibuat. Jadi mulai dari bahan mentah itu sudah mulai dibentuk hiasannya. Macam-macam kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil itu ada banyak sekali macamnya, ada 6 macam. Kemudian yang pertama itu batik. Batik merupakan
kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan lilin pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Kemudian proses pembuatannya dibagi menjadi 3, batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Batik tulis, dia proses pembuatannya dikerjakan dengan menggunakan canting dan membentuk gambar pada permukaan kain. Kemudian proses pembuatannya itu memakan waktu yang lebih lama dari proses batik yang lainnya. Kemudian hasil gambarnya juga lebih kecil, lebih rumit daripada proses batik yang lainnya. Kemudian prosesnya itu motifnya juga dia bisa berulang-ulang karena setiap daerah itu kan memiliki jenis batik sendiri, jadi otomatis dia berulang-ulang. Kemudian batik cap dia tidak menggunakan canting tapi menggunakan cap seperti stempel, jadi gambar yang dihasilkan pun otomatis sama dan proses pengerjaannya pun otomatis lebih cepat karena dia hanya tinggal tempel tanpa harus kita repot-repot menulisnya ataupun menggambarnya. Kemudian batik lukis prosesnya pun hampir sama dengan batik tulis, tapi banyak sekali istilah Jawa untuk proses batik lukis ini, dan istilah-istilah semuanya itu menggunakan istilah Jawa seperti nganji, ngemplong, japla, itu istilah asing menurut kita yang orang awam yang tidak mengerti tentang batik. Kemudian fungsi batik sendiri ada yang fungsi praktis dan memiliki fungsi estetis. Estetis otomatis keindahan, dan fungsi praktis. Kemudian kalau bahan untuk proses pembuatan batik sendiri, dia menggunakan kain putih, kemudian malam itu atau kita sebut juga dengan lilin, kemudian zat pewarna batik atau kita biasa bilang itu sombo ya kalau orang Jawa. Kemudian alatnya, yang pertama itu menggunakan canting yang biasa digunakan untuk batik tulis, kemudian kompor. Nah, kalau proses pembuatannya udah kita bahas itu yang ada di atasnya ya, batik tulis, batik cap, ataupun batik lukis. Macam kerajinan tekstil yang kedua kita sebut dengan makrame. Makrame merupakan suatu seni yang menyatukan simpul tali yang terdiri atas beberapa tali atau benang untuk membuat sebuah karya tangan. Disebut karya tangan karena makrame memang dibuat dengan tangan atau biasa disebut dengan handmade. Dia memiliki fungsi sebagai estetika, aksesori pelengkap maupun pelengkap hiasan rumah tangga. Sekarang lagi rame ya, ibu-ibu di rumah itu membuat tas dari tali kur. Nah, itu sama juga dengan seni makrame. Kemudian banyak juga itu topi bayi, itu juga dia menggunakan seni makrame. Macam kerajinan tekstil yang ketiga yaitu kerajinan tenun. Merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Yang dimaksud dengan benang lusi yaitu benang tenun yang disusun sejajar atau biasanya dia memanjang dan tidak bergerak, terikat di kedua ujungnya, yang padanya benang pakan diselipkan. Kemudian tenun itu biasanya berasal dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Kemudian biasanya yang banyak buat kain tenun itu daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kemudian kain tenun biasanya diproduksi dalam skala rumah tangga, berarti dalam skala kecil, atau bisa kita sebut juga dengan produk rumahan.
Macam kerajinan tekstil yang keempat yaitu kerajinan cetak saring atau biasa kita kenal dengan sablon. Sablon merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra silk screen. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas HVS atau kalkir. Kemudian alatnya kita menggunakan screen, kemudian obat afdruk, obat penghapus, pelapis tinta ataupun penguat tinta, rakel, meja sablon, gelas, dan kaca. Nah, kalau sablon kita udah nggak asing ya, karena seringkali kita mendengar istilah itu, apalagi baju kita, kaos-kaos kita itu kebanyakan gambarnya di sablon. Macam kerajinan tekstil yang kelima itu kerajinan sulam, merupakan hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Kemudian alat dan bahannya radar dan karbon jahit. Radar itu kertas tipis, dia sangat tipis sekali, bisa berwarna-warni, ada putih, hijau, merah. Kemudian kalau karbon itu dia berwarna hitam. Dia misalkan kita gambar di atasnya menggunakan HVS, terus di bawahnya itu ada karbonnya, dia akan tembus ya. Seperti di nota itu kan otomatis kita double 2 ya. Nah, yang bawahnya itu kita sebut dengan radar, karena kan ada yang kita nulis atasnya terang, terus bawahnya ada kopian itu yang tulisannya sama-sama, itu kita sebut dengan radar. Nah, itu gunanya untuk menjiplak, karena kan kita ada kain supaya tembus antara gambar kita dan kain itu gambarnya sama, supaya kita lebih gampang membuat polanya. Kemudian ada gunting, benang jarum, kemudian jarum pentul, kapur jahit, pendedel itu untuk mendedel benang yang misalkan kita ada kesalahan, kemudian pita pengukur, bidal, dan pemidangan itu alatnya bulat untuk menjepit kainnya supaya tidak bergerak kemana-mana, supaya lebih gampang kita membuat kerajinan sulamnya. Macam kerajinan tekstil yang keenam yaitu kerajinan jahit tindas, merupakan teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan rencana. Kemudian alat dan bahannya mesin obras, gunting, mitlen atau meteran kain, jarum jahit tangan, jarum jahit mesin, radar, kapur jahit, pendedel atau cukit, kemudian alat tulis menulis, kemudian mesin yang terakhir mesin jahit. Nah, kerajinan jahit tindas ini biasanya kita menggunakan kain perca. Kain perca itu sisa-sisa kain potongan ya, sisanya buat baju atau sisanya kita membuat celana. Nah, sisaan itu kita sebut dengan kain perca. Kemudian dari kain-kain itu kita jahit, kita gabungkan, di dalamnya diisi, kita bisa menggunakan dakron ataupun seperti kapuk atau busa, kemudian kita beri kain lagi. Jadi akhirnya nanti hasilnya itu empuk seperti kita membuat kasur lantai. Itu kalau ada bisa juga itu nanti buat bantal, buat karpet, kemudian ada yang banyak sekali buat tas ya. Itu tergantung ya, itu tadi kreativitas kita masing-masing. Selamat mencatat. Kemudian ini jangan lupa kalau udah selesai bisa difoto, dikirim melalui WA pribadi, ataupun nanti waktu kita tatap muka jangan lupa bukunya dibawa. Waktu ada pelajaran prakarya di hari Senin, jangan lupa dibawa untuk tak periksa, tak kasih nilai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.